Semangat pagi luar biasa. Jadi santai aja. Jadi pada pagi hari ini kita mau ngobrol bareng-bareng ya. Kita rencananya mau bikin channel atau media dengan tujuan adalah kita akan mengedukasi anak-anak tambang di Indonesia. Perkenalkan, ini ada Om Dandi. Dari mana? Dari Halmahera Timur, Pak, saya. Dari Jauh-jauh ke sini. Oke. Ini Om Dandi, ada Om Asdar. Dari mana, Om? Asli dari Sulawesi, Pak. Dari Sulawesi. Jauh juga sini. Oh, merantau ya? Merantau. Ini ada Om Ageng. Kebetulan saya asli dari Tenggarong ya? Asli dari Tenggarong. Nah, jadi kami dari Anak Tambang Indonesia, kita ingin bikin program sharing-sharing. Mungkin 10 juta anak tambang Indonesia bisa masuk ke channelnya YouTube-nya Anak Tambang Indonesia. Nah, tujuannya adalah kita pengen sharing tentang bagaimana cara menambang yang baik dan benar sesuai dengan kaidah atau sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 yang sudah direvisi sesuai Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020. Mungkin selain dari channel YouTube Dandi ya, kita akan bikin juga media online. Jadi berita-berita tentang pertambangan Indonesia kita akan coba nanti teman-teman jika ingin menyampaikan berita tentang pertambangan bisa share ke kita ke alamat email kita. Jadi ada alamat email kita, nanti silahkan dikirimkan ke situ. Kemudian jika teman-teman anak tambang di seluruh Indonesia dimanapun berada, ketika ingin podcast atau ingin menyampaikan sesuatu sharing, nanti bisa juga kami mengundang teman-teman semua untuk datang ke office kita yang berada di Kalimantan Timur, Kutai Kartanegara. Kemudian kami juga dari Anak Tambang Indonesia ingin mengakomodir teman-teman anak tambang Indonesia yang ada di seluruh Indonesia ataupun di luar negeri yang rajin menulis gitu ya, rajin menulis atau melakukan penelitian-penelitian di perusahaan atau di tempat bekerja dimanapun Anda berada atau kalian berada, itu bisa sharing ke kita bahwa kita juga bisa mempublikasi jurnal nasional, karena ini kita baru lakukan kita baru lakukan pembukaan jurnal Anak Tambang Indonesia. Kami siap membantu teman-teman semua untuk melakukan publikasi. Nah, pada kesempatan hari ini kami, karena ini anak tambang semua, kami akan tanya-tanya gitu ya, kira-kira mungkin dari Dandi dulu nih, kira-kira ke depan apa yang selain mungkin tadi yang belum sempat saya sampaikan semua, kira-kira apa nanti yang akan disampaikan ke depannya. Silakan. Oke, baik, terima kasih Pak Sundek. Mungkin sekilas saja bahwa anak tambang ini kita lebih banyak ke media ya, mempublish tentang dunia pertambangan, di mana di situ kita menunjukkan kepada seluruh masyarakat, terutama di Kalimantan Timur dan seluruh Indonesia, bahwa gimana sih kita melakukan suatu kaidah pertambangan yang baik dan benar. Nah, nanti kita dari Anak Tambang Indonesia sini akan menunjukkan ke masyarakat seluruhnya untuk gimana sih dunia tambang itu gimana. Nanti akan ada kita tunjukkan. Anak Tambang Indonesia juga punya Instagram, nanti teman-teman bisa lihat di deskripsi atau nanti kita akan timbulkan di video. Nanti teman-teman bisa tag di situ, misalnya ada teman-teman yang kerja di tambang atau di dunia pertambangan, bisa tag Anak Tambang supaya kita perlihatkan ke masyarakat, ini loh tambang bagi masyarakat. Oke, sip. Selanjutnya juga PT Anak Tambang ini juga penyedia jasa pertambangan. Jadi
isinya adalah anak-anak tambang. Jadi perusahaan kita ini juga bergerak di bidang jasa pertambangan. Jadi kalau nanti teman-teman perusahaan atau industri ingin minta bantuan ke kami siap. Misalkan dalam melakukan kajian eksplorasi. Nah, kajian eksplorasi terperinci baik itu mineral dan batu bara, kami siap membantu. Nah, kegiatan eksplorasi terperinci ini yaitu dari kegiatan survei topografi, kemudian dari survei geologi, kemudian pemboran geoteknik, pemboran eksplorasi yang berbasis SNI 5015 2019 untuk batu bara, dan SNI untuk mineral juga kami siap membantu ya. Nah, kami juga tidak hanya bergerak di batu bara, kami juga bisa membantu dalam kegiatan eksplorasi mineral, baik itu mineral biji ataupun mineral non logam ya. Kemudian dari kegiatan eksplorasi juga kami siap membantu kajian geoteknik. Jadi tenaga ahli kita bukan hanya kita saja di sini, tetapi tenaga ahli kita itu juga bagian dari anak-anak tambang. Nah, dari PT Anak Tambang sendiri ini berharap kita akan coba menjalin kerjasama dengan industri sebanyak-banyaknya. Jadi tidak hanya kita tidak bisa berjalan sendiri tanpa ada kerjasama. Jadi harapannya saya pengen atau kami pengen semua anak tambang Indonesia bisa ikut terlibat langsung, bisa ikut berkontribusi dalam kegiatan pertambangan yang baik dan benar. Kemudian selain dari kegiatan geoteknik, geohidro, geokimia, analisis, kita bisa melakukan kajian-kajian itu ya. Kita bisa, dan tenaga ahli kita juga tidak hanya orang tambang gitu ya. Jadi tenaga ahli anak tambang PT Anak Tambang Indonesia ini juga dari kalangan sosial, kalangan kesehatan, kemudian ahli pertambangan jangka pendek, ahli pertambangan jangka panjang, kemudian juga tidak hanya di ahli tambang batu bara, tetapi juga ahli tambang biji atau mineral. Nah, kami juga dari anak tambang ini tadi mungkin sudah disampaikan sama Mas Dandi bahwa kita lebih utamanya adalah di jasa pertambangan umum, tetapi kami juga bergerak di media. Jadi kita berharap juga bisa mengedukasi masyarakat Indonesia bahwa tambang itu jika dikelola dengan baik itu sangat bermanfaat. Ya, salah satunya tambang batu bara ya. Kalau kita lihat bahwa batu bara di Indonesia ini hampir berapa puluh persen itu diekspor ke luar negeri. Untuk apa? Yaitu untuk pembangkit listrik tenaga batu bara, tenaga uap gitu ya. Nah, di Indonesia pun sama gitu. Ternyata PLN di Indonesia itu BBM-nya itu dari batu bara, supportingnya dari batu bara. Jadi kalau batu bara, kalau PLN mati ya itu bagian daripada mungkin perbaikan. Ini nggak nyambung sebenarnya. Nggak nyambung gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Masyarakat juga harus tahu bahwa PLN itu supportingnya dari batu bara. Ya, jadi pembangkit turbin PLN itu hampir di berbagai daerah di Indonesia ini dari batu bara. Dan jika pertambangan itu dikelola dengan bagus, semuanya pasti akan dapat mensejahterakan masyarakat Indonesia. Mungkin itu dari saya, mungkin dari Asdar tambahan. Mungkin kedepannya anak tambang ini akan bekerja sama dengan beberapa instansi ya, Pak. Oke. Mungkin ada kita kerjasama dengan lab, ya itu lab geotek, lab di lingkungan. Ya, itu harus itu. Ya harusnya itu. Oke. Mungkin dari Ageng kan ini mahasiswa nih. Kira-kira kenalkan dulu deh. Ini sekarang masuk tim anak tambang nih dari mana nih? Nah, Oke, ini siap. Oke, perkenalkan nama saya Rahmat Adi Kurniawan. Jadi saya lagi di posisi
magang ya, magang. Kebetulan saya kuliah di Unikarta dan Program studi? program studi teknik pertambangan. Oke. Sekarang lagi masih menjalankan program magang. Saya sudah hampir 1 tahun lah, Hampir setahun. 1 tahun di Oke. PT Nata Energy Resource dan sekarang Gabung? gabung di PT Anak Tambang Indonesia. Oke, luar biasa. Kira-kira nih, Ageng, pengalaman dari mahasiswa magang di perusahaan sambil kuliah, kira-kira ada efeknya nggak atau dampaknya ada nggak kira-kira? Rasanya gimana, Nah, gitu? rasanya gimana? Wah, kalau efek tuh enggak sih Pak, cuman kita lebih bisa apa ya? Ada strategi lah, tantangan hidup buat mengelola waktu, mengelola waktu untuk kita kuliah sama kita pada saat kita magang. Untuk pribadi itu ya. Untuk pribadi itulah. Untuk kayak Dari sisi ilmunya gimana? ini. Nah, keilmuannya gimana tuh? Nah, kalau Jadi biar kita tahu semua gitu bahwa anak tambang ini sudah bisa merekrut mahasiswa untuk magang, untuk belajar gitu di dunia tambang ya. Jadi untuk belajar kira-kira mahasiswa ini nangkepnya gimana dari sisi Agengnya sebagai seorang mahasiswa? kalau saya sih Pak, kita masih menangkap tuh kan awalnya tuh ngawang-ngawang Pak. Ngawang-ngawang. Ngawang-ngawang. Iya, ngawang-ngawang gitu kan. Oke, Ya, oke. Di luar soalnya kita di kuliah itu kan masih pelajaran ya. teori-teori saja. Oke. Pada saat kita magang itu sambil diberikan teori sambil bikin praktek juga. Jadi ya pada saat kita magang tuh kita bakal tahu tuh gimana cara pada saat kita masuk di dunia kerja. Nah, pada saat- Contohnya pernah nggak ke lapangan kan kalau dari kampus tuh hanya teori, Nah, teori. prakteknya pun sedikit gitu ya. Hmm. Nah kalau di perusahaan yang pernah atau sedang bekerja, contohnya di PT apa tadi? Nata Energy Resource. PT Nata Energy Resources itu di bagian apa, Nah, Mas Ageng? kebetulan saya kemarin baru pulang dari Kalimantan Utara. Kaltara ya? Iya, dari Kaltara. Proyek. Antar provinsi. Proyek, ya. Perusahaan apa mahasiswa udah berbasis Iya, proyek. iya. Ini Saya ikut bagian proyek. dari PKM nih, baru Iya. pengabdian masyarakat kan, masyarakat industri gimana ceritanya Kampus gimana? Merdeka ya. Kampus Merdeka. Kemarin itu kan awalnya berangkat di sana itu cuman ini sih, Pak. Jadi pembuat eksplorasi. Nah, kebetulan saya diberi kepercayaan sama Mas Sundek untuk menjadi koordinator kan. Wah, itu sangat berat sekali sebetulnya. Pak Sundeknya ada di sini. Berat sekali, cuman kan ya inilah bagian dari Ya pengalaman. kan kalau prodi, kan saya sebagai prodi Iya, kan, iya, saya iya. sebagai prodi program studi, nah artinya memberikan kesempatan Ageng, saya izinkan kan, saya izinkan ke Nata, ya kan, korlapnya tetap dia gitu ya, tetap Dandi kan, tapi kan saya memberikan kesempatan ke Ageng, saya izinkan sebagai ini bisa diklaim sebagai mata kuliah berbasis kampus Merdeka kan. Nah, itu maksud saya. Jadi Iya, benar. dari program studi itu pengennya mahasiswa itu udah kita libatkan mahasiswa ke industri gitu untuk langsung magang gitu. Cuman ini Pak, saya lebih banyak pengalaman sih kemarin di Nah, Nah, pengalamannya gimana? Pengalamannya gimana? Nah, pengalaman itu kita kan di sana itu nggak cuma ngatur 1-2 orang aja Mas. Kita harus koordinasi ke perusahaan, kita harus koordinasi ke Berapa unit yang kamu bawain itu? kebetulan kemarin itu 3 ya. 3 unit. Ya, Oh, luar unit. biasa. Luar biasa loh. 3 unit. Dua Jekro 175 sama satu Jekro. Masih mahasiswa udah mengkoordinir 3 unit ya. Udah. Karena kalau dari program studi khususnya di Unikarta ya. Jadi kita itu ada menyusun namanya kurikulum berbasis Merdeka Belajar. Jadi, nah yang Ageng lakukan itu adalah klaim dari misalkan mata kuliah manajemen tambang, mengatur orang, Iya. ya kan? Manajemen kan adalah mengatur, bagaimana kita bisa mengatur atau membawahi beberapa orang karyawan kan. Nah, terus yang kedua mata kuliah berbasis kompetensi, salah satunya adalah teknik eksplorasi kan, teknik pemborannya gimana, metode pemborannya gimana, alat bor yang dipakai bagaimana gitu kan. Nah itu bagian dari kita memberikan pelajaran secara langsung di lapangan gitu. Tapi gimana pengalamannya gimana? Tadi lanjut. Tadi mungkin bisa disampaikan lagi ulang ya terkait pemboran di mana? Di Kaltara ya. Kaltara. Oke. Kebetulan kemarin saya itu Membawain
membawahin dari PT Nata Energi. Membawain berapa unit? Tiga unit. Ya, Oke. 3 unit dan 1 unitnya itu pemboran geotek. Ya. Pemboran geotek. Nah, jadi kemarin pada saat pemboran itu kita menggunakan 2 metode. Oke. 2 metode itu metode touch coring sama full coring. Full coring. Oke. Selama pemboran nih, pengalamannya gimana tuh? Pengalaman Membawain orang banyak gitu ya. Jadi mahasiswa gitu ya. Semester berapa? semester 5. Semester 5 gitu ya. Semester 5 sudah jadi koordinator Nah. BOR gitu. Jadi Luar biasa. Jadi luar biasa. Jadi mata kuliah manajemen tambang udah dapet dia. Iya, Nah, itu kan? manajemen Padahal tambang. Bagaimana mendidik, bagaimana membawain orang tambang tahu sendiri kan? Nah, Orang kan? bor termasuk. Orang bor ya, yang sangat mohon maaf agak keras gitu ya. Gimana Iya. tuh? Susah ya. Susah nggak ya? Susah nggak? apa ya, tantangan juga. Tantangan kita bersama. Iya, tantangan seorang mahasiswa semester 5 ya. Iya. Gimana? Tantangan sama kita tuh harus membuat, misalnya kita hari ini kita kerja gitu. Bisa kita harus ngeplan untuk besoknya tuh kita harus ngapain gitu. Berarti gitu. harus bikin plan. Iya, plan. Jadi kita misalnya kita Kan, sudah kan itu namanya short plan ya. Jadi plan jangka pendek. Ada ya plan jangka panjang. Jangka panjangnya kan pasti sudah dikasih kan sama perusahaan. Iya, Nah, itu. untuk target itu kan biasanya kan harian kan. Oh, besok apain? Besok apa yang harus dilakukan? Besok apa yang dilakukan? Nah, itu biasanya ketika bikin plan apa aja tuh kira-kira yang disiapin? mungkin saya kasih contoh satu Pak. Ya, Misalnya satu metode yang namanya full coring gitu Pak. Oke. Nah, itu kan biasanya perlu jangka waktu itu minimal 3 hari lah. Minimal 3. Iya, karena Untuk- itu kan ngambil apa? Coring nih. Ngambil core. Oh, Ya, ngambil core. Nah, Satu itu titik itu. satu titik Oke. ya. 3 hari. Nah, Untuk ngebor ya. Ya, minimal 3 hari. Oh, Ya, itu kita, nah misalnya hari pertama nih kita apa, misalnya kita moving gitu kan, moving dari titik ke titik misalnya. Nah, dari titik ke titik ini kita sudah siapkan alatnya, besok kita harus ngapain lagi, kita harus ngapain lagi ya, mungkin kita harus ngebor pada saat ngebor. Nah, mungkin pada saat ngebor itu kan, nah mungkin udah harus cepat Pak, nggak harus cepat pada saat pemboran itu. Tapi perlu diingat. Kira-kira tujuan pemboran itu untuk apa sih? Nah, kalau yang saya full coring itu ya, itu kita ngambil apa? Untuk Sampel- pemboran geotek, Iya, coring. untuk geotek Nah, itu kan kita gimana? ngambil dari atas sampai bawah itu. Oke. Sampelnya full coring namanya kan, full coring. Nah, jadi tujuannya itu ingin mengetahui suatu litologi yang ada di daerah tersebut misalnya. Variasi litologi. Nah, variasi litologi. Ah, variasi litologi satu. Apalagi? Terus kedua, stratigrafi. yang Sama. sama, Sama ya. variasi. Nah, Stratigrafi. apa ya? Kan namanya pemboran geotek kan? Untuk pemboran geotek ini kan ada semacam pengambilan sampel itu. Sampel ini mau diapakan ke depannya? Iya ya. Berarti yang Iya. pertama kan stratigrafi atau litologi kan. Terus yang kedua kedalaman. Ya kan? Kan tujuan pemboran itu yang pertama variasi litologi, kedua adalah kedalaman, ketiga itu ketebalan. Ketebalan. Ya, Oke. ketebalan. Nah, kemudian yang ketiga, yang keempat adalah kualitas. Kualitas. Nah, kualitas ya. Kemudian yang kelimanya adalah kuantitas sampel. Jadi kuantitas sampel ada ditentukan kan. Jadi kalau misalkan pengalaman Ageng nih, ketika pemboran touch coring, kok sampel yang diambil kok kurang dari, maksudnya sedikit gitu. Itu berapa sih standarnya yang diminta biasanya dari perusahaan? Biasanya kalau perusahaan itu standar itu 90-95% Recovery. 95%. Kalau misalkan kurang, misalkan cuma 50%, itu apa tindakan yang biasanya kamu lakukan di Kalau perusahaan? tindakan itu biasanya dilakukan redrill Pak, makanya pengeboran ulang. Apa bulan? Nah, pengalaman juga buat teman-teman juga ya, pengalaman gitu. Kalau saya nih biasanya, ketika melakukan pemboran eksplorasi itu ada pemboran pandu, pemboran acu untuk, atau kalau sering orang sebut sih biasanya pilot drill. Jadi itu biasanya open hole semua, open hole gitu ya. Jadi bor, misalkan
Misalkan ada ini target bor kita gitu ya. Nah di sampingnya itu tidak terlalu jauh itu ada pilot drill. Pembanding gitu ya. Bukan pembanding, namanya bor pandu, bor acu, titik acu gitu. Berarti Nah, dia 2 kali bor ya? 2 kali bor. Untuk memastikan Untuk ya, memastikan ketika kita akan ngebor yang pemboran inti tadi ini kesalahannya berkurang ya. tidak ada kesalahan. Jadi misalkan dari bor pilot drill tadi full open hole kan, open hole, kemudian kita nggak bisa ngambil sampel kan, open hole semua, open hole, kemudian di plasing baru logging. Oke. Nah nanti dari rekaman logging itu baru kita validasi di kedalaman berapa batu bara kita dapat. Oh berarti misalkan di kedalaman 30, berarti di kedalaman sebelum kedalaman 30 saya sudah coring. Jadi artinya lapisan batu bara atas sama lapisan batu bara di bawah itu dapat semua. Artinya recovery-nya harusnya bisa 100%. Tapi makanya standar itu kadang-kadang tidak boleh lebih daripada atau tidak boleh kurang dari 95%. Itu. Jadi itu target-target kegiatan eksplorasi. Nah, mungkin dari Ageng itu saya kira kami dari anak tambang luar biasa ya. Jadi cukup bagus lah ya, cukup bagus. Kamu udah bisa berani walaupun tantangan ya. Nah, tantangan yang ini, yang miring-miring nih. tentang timbornya gimana? Biasanya kan kamu masih muda. Kadang-kadang timbor kan tua-tua tuh. Tua-tua yang mohon maaf, kadang-kadang tuh agak sentimen juga sama kita gitu. Itu pengalamannya gimana? Kalau pengalaman sih Pernah dikerjain nggak sama mereka? kalau dikerjain enggak sih Pak, cuma kita tuh dia masih muda ya Pak, masih muda cuman nyuruhin orang tua itu sudah ya segan gitu Pak. Nah itu sih tantangan yang sebenarnya ya. Ya itu nanti kamu bisa ikut di pelatihan kepemimpinan dasar. Nah bagaimana cara memerintah orang yang lebih tua daripada kita itu bagaimana? Itu ada trik dan strateginya. Nah itu ada trik dan strateginya. Jadi tidak harus kadang-kadang kan namanya kita atasan gitu ya, sedangkan yang tua bawahan kita ambilkan ini, enggak begitu juga gitu. Tapi itu ada triknya, ada trik dan ada caranya bagaimana ketika kita menyampaikan perintah kepada dia itu nggak tersinggung. Itu ada triknya, ada caranya. Betul. Nah mungkin Dandi nih, ini pengalaman kan, karena dia udah lulus nih, jadi dulu kuliahnya di mana nih? Mungkin kalau teman-teman sealumni pasti udah kenal gitu ya. Teman-teman sealumni udah kenal. Nah mungkin teman-teman anak tambang di Indonesia ini pengen tahu nih, masih muda, pendiri PT Anak Tambang loh. Jadi pendirinya beliau nih. Jadi penanggung jawab Anak Tambang Indonesia Mas Dandi. Jadi kalau mau ketemu minta kontaknya, nah bisa di deskripsi. Nah di deskripsi ada deskripsinya. Silakan. Kebetulan saya juga belajar banyak. Baik, terima kasih Pak Sundek. Saya pertama kali ikut proyek kayak Ageng ini Pak. Oke. Kalau Ageng tadi semester 5, kalau saya dari semester 3. Wow, tambah keren lagi. Tambah keren gitu. Dari semester 3 saya sudah ikut pemboran geotek full coring yang kayak Ageng bilang tadi full coring. Oke. Jadi Dulu sama itu- siapa dulu? Saya sama dosen Pak, sama dosen juga. Sama dosen juga ikut, kebetulan ada proyek 1 minggu, Oke. ikut bor kan, dipanggil, ya udah ikut pengalaman. Pas libur juga, pas libur semester juga. Jadi saya lihat ini teman-teman mahasiswa banyak juga ikut proyek ini Pak. Cuman mereka nggak lihat waktu. Misalnya masih kuliah langsung ikut, masih kuliah ikut. Nah itu beban di kuliah juga nanti tambah ini. Terus pengalamannya luar biasa dari semester 3, semester 4, semester 5 saya ikut PT Nata di bor juga. Sama ya. Sama juga kayak Ageng. Jadi Ageng ini ikut jejak saya mungkin. Mungkin ya. Tapi ngebornya lebih banyak Pak. Oh gitu ya. Ngebornya lebih banyak. Tapi pengalaman Iya, jadi pengalaman. ikut sebelum Nata itu dengan setelah ikut Nata ini kira-kira ada pembedanya nggak? Oh beda jauh Pak. Dari ikut proyek pertama itu masih awal kan Pak. Jadi masih
ini ngebor mana sih ya? Kalau pas ikut nata sudah ada standarnya Pak, sudah lebih harus safety gitu. Kalau yang pertama dia ngebor ya kurang safety gitu kayak gitu. Tapi pas ikut nata kita ngebor. Safety itu dalam artian apa? Ini dari sisi keselamatan kerjanya Dari kan? Atau sisi- standar SOP yang dilakukan pada saat kerja gitu atau gimana tuh? Iya dari dua-dua sih Pak. Dari pertama dari keselamatannya, yang kedua dari standarnya. Oh, oke. Jadi ngebornya enggak kayak tadi 95% gitu. Dia Kurang dari itu ya. kurang dari itu. Itu yang pertama. Yang kedua mereka kurang safety, nggak pakai, mohon maaf nggak pakai helm, nggak pakai itu alat pelindung lah. Nah pas ikut nata ini beda lagi lah, lebih tambah kayak ketat gitu, harus kayak gini, deskripsinya harus betul-betul ya. Oke. Nah, jadi kayak gitu ya. Kalau yang pertama-pertama ya masih masih belajar. Oke. Nah, sekarang kan dulu sering di lapangan ya, sering di lapangan, ikut Oke. pemboran gitu ya. Nah, sekarang pekerjaan di perusahaan yang sekarang tempat bekerja ini di bidang apa nih? Kalau saya sekarang di PT Nata di bagian eksplorasi Pak, Eksplorasi. penyusunan dokumen eksplorasi. Oh, pelaporan. Oke, pelaporan nih. Penyusunan pelaporan ya, Ya. pelaporan hasil eksplorasi. Nah, mungkin sembari Om Dandi ini kerja di PT Nata, tapi juga ternyata kok berani mendirikan anak tambang Indonesia ini, dari mana idenya gitu? Coba kita pengen tahu nih. Kok pengen tahu gitu, dari mana ini idenya kok berani-beraninya gitu bikin. Sebenarnya dari idenya sih dari ini sih, melihat kegiatan tambang ini kan publishnya itu yang jelek-jelek semua Pak. Oke. Kita kemarin juga Negatif ya gitu. Iya, negatif. Kita pernah nonton Seksi Killer kan. Ah iya, iya. Nah itu dia menunjukkan tambang secara gimana sih? Secara Maksudnya, negatif lah. dari negatif. Killer. Dari kita membuat anak tambang Indonesia ini, kita membuka bahwa anak tambang ini terus dunia pertambangan ini gini loh. Dia nggak terlalu negatif, ada positifnya juga. Oke. Tapi kan berita, lihat aja nih, nanti coba lihat nih. Berita banyak banget nih, banyak banget berita ini nih. Ada yang bikin orang meninggal, masuk kolam bekas tambang, ada kecelakaan kerja. Ini beritanya banyak banget gitu kan. Betul. Nah, ini menyikapin ini anak tambang mau di bagian mana gitu. Atau mungkin menyikapin berita yang ini nih, kira-kira apa menurutnya? Apakah praktek pertambangan yang mereka lakukan itu sudah benar, atau masih ada yang keliru, atau seperti apa menurut Mas Dandi? Kalau kita lihat dari kejadian-kejadian yang kayak gitu ya, itu berarti kayak dari manajemennya Pak, kurang betul. Tapi kita juga kan namanya dunia pertambangan kan nggak ada yang harus sempurna, nggak ada yang harus tambangnya harus bagus gitu Pak, nggak ada. Ada kesalahannya juga Pak. Oke. Nah, artinya kami tentu anak tambang ya, kita semua nih, Iya, kita kan sudah menjadi bagian dari perusahaan anak tambang ya, menjadi anak tambang Indonesia. Kami berharap kita mendorong semua industri pelaku pertambangan menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik dan benar. Betul. Berdasarkan Itu kita dorong gitu, berdasarkan ya kaidah-kaidah yang ada. Contoh misalkan dari sisi dari penetapan estimasi sumber daya dan cadangan, kita harus benar, harus baik, tervalidasi semua. Kemudian pemilihan alat, kemudian perencanaan penambangan, K3, lingkungan, teknis, ya kan? Terus sosial, kemandirian ekonomi, itu semua kita perhatikan semua. Jadi ada parameter. Jadi sebenarnya ada parameter teknis, ekonomi, lingkungan, hukum. Nah, kalau seandainya ini semua diperhatikan, saya kira kayak misalkan contoh berita anak-anak meninggal di lubang bekas tambang, ya kan? Harusnya namanya lubang tambang itu harus dikelola. Bagaimana supaya void bekas tambang atau lubang-lubang bekas tambang ini ketika dikelola ada manfaatnya, ada nilai berkeberlanjutannya, ada nilai ekonominya sebenarnya. Betul. Banyak riset cari nih risetnya nih. Nah, nih riset. Jadi ternyata lubang tambang ketika dikelola dengan bagus, banyak manfaat.
manfaatnya. betul. Jadi tempat rekreasi, nih tempat rekreasinya nih, ya kan? Ada contoh. Ingat gak di Malaysia, Menara Petronas, sampingnya itu kan ada danau tuh, itu bekas lubang tambang. Jauh-jauh Pak. Di mana? Lolong. Nah, Lolong jadi tempat rekreasi. Nggak tahu Taman Gubang. Lolong, bisa lihat di deskripsi. Taman Gubang. Taman Gubang. Lebih kenal Taman Gubang. Nah, kemudian banyak juga sebenarnya. Apalagi di daerah mana sekarang yang lagi tren Bengkulu ya, Bengkulu atau mana tuh? Itu banyak lubang-lubang tambang dijadikan tempat pariwisata, atau tidak hanya pariwisata, bisa budidaya dan sebagainya. Nah, yang paling penting lagi ini perlu diingat dan perlu dicatat omongan saya. Ingat, 20 tahun lagi atau 30 tahun lagi bahwa void tambang itu pasti dimanfaatkan untuk air bersih. Ya, ingat 30 tahun lagi void tambang itu sangat bermanfaat untuk kehidupan hidup kita di sekitar masyarakat. Sekarang pada dicaci dan dimaki, tutup. Saran saya, saran saya adalah lubang tambang itu dikelola, bukan ditutup. Salah kalau ditutup. Ini catat baik-baik. Ini buat masyarakat sekitar. Lubang tambang itu jangan ditutup, tapi dikelola. Dikelola bagaimana yang tadinya tidak bermanfaat jadi bermanfaat. Perusahaan masih punya tanggung jawab untuk mengelola. Salah satunya adalah kualitas air, keselamatan masyarakat di sekitar void tambang. Kemudian ada pemantauan di situ, pemantauan kualitas air, pemantauan kestabilan lereng, macam-macam. Itu menjadi tanggung jawab perusahaan. Itu yang paling penting. Yang penting di dalam void itu belum ada penilaian keberhasilan oleh pemerintah daerah atau instansi yang terkait. Nah, artinya apa? Ketika lubang tambang ini dimanfaatin, ini sangat bermanfaat, sangat harus dikelola. Nah, itu menarik diskusinya di situ ya. Jadi ingat, catat ya kalimat saya, 30 tahun lagi void itu pasti akan dimanfaatkan. 30 tahun catat. Ya? 30 tahun lagi. Nah, itu pasti sangat. Nah, saya mendorong supaya perusahaan-perusahaan industri di Indonesia, tambang khususnya, ini bisa menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik dan benar. Kemudian saya juga setuju gitu ya, kalau perusahaan-perusahaan yang sudah selesai masa izinnya itu juga pemerintah melakukan monitoring tentang program-program pasca tambang. Nah, kebetulan Kutai Kartanegara juga dijadikan sebagai pilot projectnya Perhapi untuk penyusunan program yang terintegrasi pemanfaatan lahan bekas tambang. Nah, ini sangat tertarik, kita kawal terus program Perhapi. Nah, harapannya juga nanti anak tambang kita bisa kerjasama dengan Perhapi Kutai Kartanegara ya. Kita bekerja sama, kemudian kita juga bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah, kita juga bisa kerjasama dengan organisasi pemuda di Kutai Kartanegara atau di seluruh Indonesia. Kita tujuannya adalah pengen satu campaign bahwa bagaimana tambang harus dikelola dengan baik dan benar. Terus yang kedua, kita harus mendorong bagaimana praktek pertambangan itu mengacu kepada kaidah-kaidah teknik pertambangan yang baik dan benar. Kemudian kita juga mendorong peningkatan sumber daya manusia, khususnya adalah anak tambang ya. Jadi kita mendorong bagaimana anak-anak tambang yang tadinya tidak punya sertifikasi, kita dorong supaya kita anak-anak tambang itu tersertifikasi dan dia pelaku tambang yang terintegritas atau profesional. Jadi tidak hanya anak tambang yang hanya sekedar anak tambang saja, tapi kita mendorong juga nanti harapannya anak tambang Indonesia kerjasama dengan program studi atau akademisi, program studi teknik pertambangan, mungkin dari Unikarta atau dari Unmul, dari Unhas, dari Unlam, khususnya wilayah Kalimantan dan sekitar Kalimantan, itu kita bisa kerjasama. Ya tidak hanya di wilayah Kalimantan, nanti bisa seluruh Indonesia kita bisa kerjasama. Nah mungkin Asdar mungkin bisa menyampaikan juga kira-kira
target-target ke depan anak tambang ini juga seperti apa nanti? Selain kerjasama tadi kan disampaikan. Mungkin anak tambang kedepannya itu sering kunjungan ke lokasi-lokasi pertambangan gitu. Ya, itu betul juga, Ya. bagus juga itu. Iya. Contohnya misalkan kita akan melakukan konfirmasi ya Ya. tentang program PPM, tentang Reklamasinya gimana? reklamasinya bagaimana, kemudian Pasca tambangnya. pasca tambangnya bagaimana, kemudian kita konfirmasi ke masyarakat. Ya, Nanti kita sampaikan ke masyarakat. Ini loh tambang. Nah, mungkin masyarakat juga pengen tahu gitu apakah mereka terlibat atau enggak. Nah, Iya. kan sesuai dengan peraturan dan undang-undang bahwa masyarakat sekitar tambang harus dilibatkan dalam monitoring kan, dalam pengawasan. Berarti nanti kita dari hulu ke hilir aja, Pak. Dari hulu ke hilir. Berarti dari eksplorasi kayak Ageng bilang tadi, nanti kita kunjungin eksplorasi, Oke. terus kita ke pengolahan. Sampai eksplorasi, Eksplorasi, kemudian produksi, Nah, pengolahan kan produksi kan. produksi, pengolahan, Sampai ke PPM. reklamasi, sampai ke PPM-nya. Nah, Oke. boleh. Dan ini jadi sebenarnya jadi ada yang sisi akademisnya yaitu jurnal ya, Ya, jurnal. Kemudian video YouTube atau multimedia video YouTube ya namanya. Nah, video YouTube tadi ada, kita juga pengen saya terinspirasi yang berapa? Yang buku itu 100 anak, 100. 1001 Hah? 1001 anak tambang. 1001 anak tambang. Nah, kita 1001 anak tambang. Kita pengen 10 juta anak tambang, Wah. tapi berupa video. Nah, dan itu mungkin target kita adalah anak tambang yang ingin cerita, yang ingin sharing dengan kita, bisa menghubungi kita melalui alamat email yang ada di bawah ini atau kontak person yang ada di bawah ini. Jadi kita pengen berharap terbuka gitu ya, kita sharing dengan anak-anak tambang supaya apa yang kita lakukan ini bermanfaat, apa yang kita lakukan ini berguna bagi anak-anak calon anak tambang ataupun anak tambang yang sedang bekerja. Jadi mungkin itu dari saya. Kira-kira ada lagi mungkin yang disampaikan? Lupa. Dari Ageng. Backgroundnya bagus ya. Jadi teman-teman ini logo anak tambang ya. Nah, ini logo Ya, ya. mungkin bisa dijelaskan sama Pak Sundek. Nah. Tidak di logo ini. Ini wajah siapa nih? Kan video pertama soalnya. Jadi logo anak tambang ini sebenarnya saya terinspirasi dari KFC. Ya, awalnya dari KFC. Ada gambar. Ada gambarnya gitu, ada gambar pendirinya gitu. Nah, ini logo ini sebenarnya kenapa ada warna kuning, ada palu dan warna hitam. Nah, karena saya berasal dari background saya adalah profesional tambang terbuka, long term pertambangan batu bara, jadi memang saya lebih di tambang batu bara keahlian saya. Jadi saya bergelut di pertambangan batu bara itu dari 2009. Jadi sebelum saya lulus kayak kalian ini dari 2009 itu saya sudah berkecimpung di pertambangan Indonesia, khususnya di Kalimantan Timur. Nah, dari 2009 saya belajar. Saya dulu D3, pendidikan saya D3 itu dulu teknik geologi di Unikata, lulus 2005, 2007 saya ngelanjutin S1 sampai 2012, kemudian 2013 saya ngelanjutin sampai 2014 S2 di UPN. Nah, yang bergelut di keilmuan yang sama di teknik pertambangan. Nah, logo ini sebenarnya kenapa ada palu? Palu ini kalau kita lihat ini palu sebenarnya bukan palu batuan beku ya, bukan. Ini sebenarnya pipih ini. Oh, ini pipih. batu sedimen. Iya, betul. Nah, kuning ini mencerminkan apa? Emas hitam. Bukan. Emas hitam. Bukan. Berlian. Oh, Eh? Berlian lain.
Bukan, kuning ini Oh kuning ya di bawah ya. kuning ini, Kuning di atas. kuning ke atas. Jadi itu mengidentikan bahwa kalau kuning itu humanis sebenarnya. Humanis, hah? Humanis gitu. Nah hitam itu batu bara sebenarnya itu. Hitam itu sebenarnya batu bara. Padahal itu bentuknya adalah berlian ya. Ya, kayak berlian. Nah, jadi saya itu diapit oleh 3 berlian tapi kayak batu bara. Itu 3 berlian. Nah, 3 berlian dan itu gambar wajah saya itu original itu. Mungkin kalau kita lihat pakai helm ya Pak. Nah, Mungkin fungsi helmnya selalu safety dan bekerja ya Pak. jadi setiap bekerja anak tambang saya sarankan harus menggunakan APD. Ya, salah satunya itu yang paling penting. Jadi setiap kerja kita utamakan APD, alat keselamatan diri. Itulah tulisan anak tambang Indonesia ini anak tambang terpisah ya, anak tambang itu memang kekhasan anak tambang ya, Indonesia, seluruh Indonesia. Jadi anak tambang Indonesia. Kenapa namanya kok anak tambang Indonesia? Jadi pengennya anak tambang Indonesia itu bisa terlibat langsung dalam perusahaan ini. Ya mungkin terlibat langsung dalam artinya bisa sharing. Coba bagaimana sih pengalaman-pengalaman yang ada di tempat kerja gitu. Ada lagi? Logonya keren, pas sudah. Ada lagi mungkin Asdan? Kalau dari sisi saya sudah cukup sih. Udah cukup ya. Nah harapannya kita kalau dari sisi kami anak tambang Indonesia tadi ya sudah saya sampaikan, kita semuanya ini bagian dari anak tambang. Tapi beliau adalah Dandi sebagai direkturnya atau CEO. Kemudian saya hanya supporting di belakang layar aja sebenarnya. Hanya di belakang layar aja. Direktur utama ini. Tapi kami juga pengen terlibat langsung dalam kontraktor. Jadi kalau misalkan nanti kita masih pelan-pelan, kita mengumpulkan terus terang kita masih mengumpulkan pendanaan dulu. Jadi ke depan kita juga berharap bisa ikut terlibat langsung dalam kegiatan pertambangan ya. Mungkin dari eksplorasi dulu, mungkin dari penyediaan alat dan seterusnya, nanti dari pelan-pelan itu yang kita akan coba lakukan ke depan. Baik, mungkin itu lagi cukup? Ada lagi? Cukup. Baik, mungkin itu saja pertemuan pada pertama ya, ini video pertama, nanti mungkin kita bisa bikin video-video berikutnya. Jadi jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe dan di share ke teman-teman bahwa kami anak tambang Indonesia siap membantu membantu praktek pertambangan yang baik dan benar. Kami siap membantu. Praktisi atau tenaga ahli kita, insya Allah semuanya mempunyai sertifikat keahlian. Kemudian saat ini kami juga lagi develop persiapan untuk perizinan izin usaha ya, izin usaha pertambangan, jasa pertambangan umum atau IUJP di pusat ya di Jakarta. Jadi mohon dukungan, mungkin mohon bantuannya juga buat teman-teman yang ada di pemerintahan, bahwa tujuan kami adalah ingin berkontribusi, ingin terlibat langsung dalam kegiatan-kegiatan praktek pertambangan yang baik dan benar. Mungkin itu saja, next time.